Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Maharani, Amalia Khairunisa, Ika Wahyu Nadila akan menjelaskan mengenai bauran kebijakan Bank Sentral. Materi yang akan kita bahas yaitu paradigma kebijakan Bank Sentral pasca krisis keuangan global 2008-2009, terdiri dari Bank Sentral dalam pusaran krisis, mandat ganda Bank Sentral, konsepsi dasar bauran kebijakan Bank Sentral. Kemudian ada bauran kebijakan Bank Indonesia yang terdiri dari sasaran dan instrumen bauran kebijakan Bank Sentral, kebijakan suku bunga dan nilai tukar, manajemen aliran modal asing, kebijakan makroprudensial, dan yang terakhir peranata kelembagaan. Yang pertama adalah Bank Sentral dalam pusaran krisis. Krisis keuangan global tahun 2008 pada awalnya karena adanya krisis kredit perumahan yang ada di Amerika Serikat, lalu berakibat ke seluruh dunia. Ini bisa terjadi karena adanya sistem finansial global yang sudah terikat satu sama lain, yang menyebabkan contagion effect. Banyak negara-negara termasuk Eropa dan Amerika Utara kompak menurunkan tingkat suku bunga dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. Peristiwa ini dikenal dengan quantitative easing. Krisis keuangan ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 2012 kondisi sudah mulai normal. Pernyataan tersebut dibuktikan dalam laporan tahunan IMF atau International Monetary Fund. Krisis ini tidak berlangsung lama karena negara-negara yang maju banyak memberikan modal dengan tingkat suku bunga yang rendah. Tahun 2013 kondisi ekonomi sudah normal karena Bank Sentral Amerika Serikat sudah melakukan kebijakan quantitative tightening. Kondisi ekonomi normal ini juga mempengaruhi kondisi aliran modal yang ada di Indonesia. Ketika normalisasi kebijakan Bank Sentral, aliran modal sangat cepat keluar karena di Indonesia struktur modal berada sebagai indirect investment atau saham dan obligasi. Yang kemudian ada mandat ganda Bank Sentral yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang PPKSK. Yang ketiga ada konsepsi dasar bauran kebijakan Bank Sentral. Dengan serangkaian bauran kebijakan Bank Sentral, yaitu dengan menggabungkan kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial, disebut dengan bauran kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia berusaha menjaga modal masuk dan keluar. Faktor utama jatuhnya nilai rupiah yaitu karena keluarnya modal asing. Oleh karena itu, Bank Indonesia fokus menjaga kestabilan neraca modal, perbaikan kualitas investasi dari capital account dengan kebijakan bauran Bank Sentral dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar dipengaruhi oleh capital account. Selanjutnya, bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang pertama ada sasaran dan instrumen bauran kebijakan Bank Sentral. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan ITF yang mulai diperkenalkan tahun 2003 dan kemudian secara penuh ditetapkan sejak pertengahan 2005. Sasaran akhir kebijakan moneter adalah stabilitas harga atau inflasi dengan stabilitas nilai tukar yang konsisten.
sehingga mendukung stabilitas makroekonomi secara keseluruhan, termasuk dalam pengelolaan defisit transaksi berjalan dan aliran modal asing. Sedangkan instrumen utama yang digunakan adalah suku bunga dengan didukung oleh instrumen kebijakan nilai tukar, MAM, giro wajib minimum, dan sejumlah pengaturan lainnya. Meskipun diarahkan pada sasaran akhir stabilitas harga, namun perumusan kebijakan moneter mempertimbangkan kondisi makroekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, efektivitas transmisi kebijakan moneter. Materi kedua mengenai kebijakan suku bunga dan nilai tukar. Keputusan atas kebijakan suku bunga diarahkan agar perakiraan inflasi ke depan berada dalam sasaran inflasi yang ditetapkan. Isunya adalah bagaimana menyikapi pergerakan nilai tukar di pasar yang dapat menyebabkan perakiraan inflasi ke luar dari kisaran sasaran inflasi. Kondisi seperti ini sering ditemui di EMES ketika menghadapi vokalitas aliran modal asing yang tinggi sejak krisis keuangan global 2008 atau 2009. Tidak seperti negara maju, stabilitas nilai tukar sangat penting bagi EMES karena berbagai faktor, seperti pasar keuangan yang belum berkembang, dampaknya yang besar terhadap kondisi perbankan dan SSK, serta rigiditas di dalam perekonomian. Bank Indonesia melakukan intervensi atau jual valuta asing dalam jumlah besar untuk mengatasi pembalikan modal dan menstabilkan nilai tukar, kemudian kembali stabil secara sejak September 2013. Intervensi valuta asing juga dibarengi dengan pembelian obligasi pemerintah dari pasar sekunder, suatu taktir yang disebut intervensi ganda. Yang ketiga ada manajemen aliran modal asing. Manajemen aliran modal asing atau biasa disebut dengan MAM di Indonesia bertujuan untuk mengkomplementasikan kebijakan makroekonomi yang sehat. Manajemen aliran modal asing diarahkan untuk memitigasi risiko prosiklisitas dan risiko sistematik yang muncul dari akumulasi utang luar negeri. Kebijakan ini sangat penting untuk mendukung stabilitas nilai tukar dan sebagai hal penting dari upaya pencegahan krisis neraca pembayaran dan sudden reversal yang sering menimbulkan krisis finansial. MAM ini di Indonesia didasarkan pada acuan pokok prinsip antara lain yaitu A. Untuk memitigasi dampak negatif dari aliran modal asing terhadap ketidakstabilan nilai tukar, moneter, dan sistem keuangan, serta makroekonomi secara keseluruhan. B. MAM diterapkan secara selektif pada jenis aliran modal asing tertentu, yaitu jangka pendek dan cenderung spekulatif, sementara aliran modal jangka panjang dan produktif terus didorong bagi pembiayaan ekonomi Indonesia. C. Instrumen dan pengaturan MAM tetap konsisten dengan prinsip menjaga rezim aliran modal asing yang terbuka. Materi selanjutnya yaitu pengaturan MAM yang sudah ditempuh di Indonesia. Periode tahun 2010, Bank Indonesia memperlakukan pengaturan dalam bentuk Sigmund Holding Period untuk transaksi pada SPI dan batasan maksimum pinjaman luar negeri jangka pendek bank sebesar 30% dari modal. Aliran modal asing yang lebih rendah dan keluar setelah Fit Taper Tantrum tahun 2013, pengaturan MAM ini diperlonggar, yaitu
menjadi one month holding period untuk SBI, sementara jumlah transaksi diperkecualikan dari perhitungan-perhitungan batasan pinjaman luar negeri jangka pendek bank. Tahun 2014, Bank Indonesia memberlakukan ketentuan memperkuat manajemen risiko atas utang luar negeri korporasi non-bank. Korporasi non-bank, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan baru pada akhir 2014, yaitu memperkuat manajemen risiko atau utang luar negeri. Kebijakan makroprudensial. Kerangka analisis disempurnakan Bank Indonesia dengan kebijakan dan perkiraan makroekonominya dengan cara memasukkan makrofinansial khususnya dalam sektor perbankan dan eksternal. Karena kerangka ini menjadi dasar dari perumusan bauran kebijakan suku bunga, giro wajib minimum, nilai tukar, dan makroprudensial. Untuk memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan makrofinansial, prosiklisitas, dan risiko sistemik, perlu dilakukan analisis dan riset, serta perlu dilakukan penguatan data statistik dan proses pengambilan keputusan. Peranata kelembagaan. Efektivitas bauran kebijakan Bank Sentral memerlukan penguatan peranata kelembagaan, baik di Bank Sentral maupun koordinasinya dengan pemerintah dan otoritas terkait. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah menyempurnakan kerangka analisis kebijakan dan perakiraan makroekonominya dengan memasukkan keterkaitan makrofinansial, khususnya sektor perbankan dan eksternal. Kerangka analisis dan perakiraan yang terintegritas ini menjadi dasar bagi perumusan bauran kebijakan suku bunga, nilai tukar, giro wajib minimum. Agar terwujudnya stabilitas sistem keuangan, diperlukan kebijakan makroprudensial karena kebijakan ini dapat memperkuat proses tujuan dari kebijakan moneter untuk menjadi stabilitas harga dan SSK. Jalur yang dilalui oleh kebijakan moneter ini menjadi lebih efektif dan terjaga. Selain memperluas analisis dan perkiraan makroekonomi, Bank Indonesia juga melakukan pendekatan dan model dikembangkan untuk melakukan pendataan atau asesmen pertumbuhan kredit perbankan dengan optimal. Hal ini diterapkan terhadap pertumbuhan kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.